Ada beberapa warisan budaya Indonesia, yang belakangan ini diklaim oleh Malaysia. Isu klaim reklamasi budaya ini, kerap menjadi bahan bakar, hubungan Indonesia dengan negara tetangga. Pengguna internet, kerap bereaksi keras, ketika negara tetangga mengklaim unsur budaya Indonesia, sebagai miliknya. Aspirasi budaya negeri ini sepertinya tidak pernah surut. Subscribe ya. Dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Kasus ini terutama didorong oleh negara tetangga, Malaysia. Hubungan masyarakat Indonesia dengan negara tetangga seringkali naik turun. Beberapa negara tetangga memiliki kesamaan dengan budaya Indonesia, karena kesamaan akar budaya. Tapi tentu saja ini bukan alasan untuk mengklaim budaya Indonesia yang jelas. Nah, disadur dari berbagai sumber, berikut kajian warisan budaya Indonesia yang diklaim Malaysia. Satu, wayang kulit. Wayang kulit merupakan kesenian tradisional yang berkembang di Indonesia sejak lama. Wayang kulit awalnya berkembang di lingkungan keraton. Namun seiring berjalannya waktu, warisan budaya Indonesia yang pernah diklaim oleh Malaysia itu menyebar menjadi pemandangan di kalangan masyarakat. Malaysia sudah mengklaim wayang kulit sebagai bagian dari budayanya, karena banyak orang Indonesia yang pindah ke Malaysia dan menggelar pameran seni. Namun untungnya, pada tanggal 27 November tahun 2003, UNESCO secara resmi menetapkan wayang kulit sebagai warisan budaya Indonesia. 2. Batik. Begitu Malaysia mengatakan, seni batik itu adalah bagian yang lama dari budaya mereka untuk waktu yang lama. Tidak mau kecolongan untuk kedua kalinya, Indonesia kemudian mendaftarkan batik ke UNESCO tanggal 3 September tahun 2008. Setahun setelah itu, tanggal 2 Oktober tahun 2009, UNESCO mengakui bahwa batik adalah warisan budaya Indonesia. 3. Lagu Rasa Sayangi. Diklaim oleh Malaysia adalah lagu daerah Rasa Sayangi. Namun pada kenyataannya lagu tersebut merupakan ciptaan Paulus Pea yang berasal dari Maluku, dan direkam pada tahun 1958 di Lokananta, Solo. Lagu tersebut pernah diklaim oleh negara tetangga sebagai iklan pariwisata Malaysia, kemudian muncullah lagu Rasa Sayangi. Sontak hal ini menimbulkan reaksi keras dari netizen. Namun ketegangan antara kedua negara bertetangga itu berhasil diredam oleh Menteri Kebudayaan, Seni dan Budaya Malaysia, Rais Yatim yang secara resmi mengakui bahwa lagu Rasa Sayang berasal dari budaya Indonesia. 4. Reog Ponorogo. Reog Ponorogo juga merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang telah diklaim oleh Malaysia. Malaysia mengklaim seni tersebut sebagai bagian dari warisan budayanya pada tahun 2007. Namun, baru-baru ini muncul kabar bahwa Malaysia sedang mempertimbangkan untuk menominasikan Reog Ponorogo sebagai situs warisan dunia UNESCO milik Malaysia. Diketahui Ponorogo sendiri merupakan salah satu nama daerah di Indonesia, tepatnya di Provinsi Jawa Timur, sehingga klaim Malaysia terhadap Reog Ponorogo lemah. Saat itu, Duta Besar Malaysia untuk Indonesia langsung membantah Malaysia mengklaim Reog Ponorogo sebagai warisan budaya mereka. Namun, menurut laporan sebelumnya, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi meminta pemerintah Ponorogo segera mengusulkan Reog Ponorogo ke UNESCO dan menyiapkan berbagai data yang dibutuhkan, karena Malaysia juga akan menghadirkan yang satu ini. Di sisi lain, Bupati Ponorogo juga akan berusaha keras agar dunia mengenal Reog Ponorogo.
5. Rendang. Bagi yang belum familiar dengan makanan lezat ini, kita semua tahu bahwa rendang adalah makanan khas Padang, Sumatera Barat. Menurut informasi tentang makanan terlezat di dunia, rendang juga salah satunya. Namun makanan rendang ini juga merupakan warisan budaya Indonesia yang diklaim oleh Malaysia, meski hanya karena masyarakat Padang, Sumatera Barat yang tinggal di Malaysia dan sering memasak rendang. 6. Tari pendet dan tari piring. Kita semua tahu bahwa tari pendet merupakan salah satu kesenian tradisional Bali, sedangkan tari piring merupakan salah satu kesenian tradisional Sumatera Barat. Bahkan, Malaysia juga menyatakan bahwa kedua tarian tersebut adalah warisan budayanya, sehingga masyarakat Indonesia kesal dengan hal tersebut dan langsung marah kepada Malaysia. 7. Kuda lumping. Kesenian Jawa ini juga menjadi salah satu warisan budaya Indonesia yang diklaim oleh Malaysia. Pemerintah Malaysia mengklaim kesenian ini sebagai budaya mereka karena banyak orang Jawa yang tinggal di Malaysia dan kemudian mewariskan budaya tersebut kepada anak-anak di Malaysia. 8. Keris. Kita juga tidak asing dengan salah satu senjata tradisional Jawa, namun beberapa suku di tanah air juga sering menggunakan senjata ini. Namun siapa sangka warisan budaya Indonesia diklaim oleh Malaysia. Negeri jiran itu percaya bahwa keris adalah warisan nenek moyangnya. Ini, tentu saja, dianggap memancing perdebatan antara rakyat Indonesia dan Malaysia. 9. Angklung. Orang Indonesia tentunya sudah tahu bahwa angklung merupakan alat musik khas Sunda. Namun, alat musik ini pernah diklaim oleh Malaysia sebagai warisan budayanya. Setelah perdebatan sengit antara Indonesia dan Malaysia, angklung akhirnya didaftarkan sebagai budaya manusia lisan dan non-bendawi oleh UNESCO pada November tahun 2010.